Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, yang mana hal ini merupakan satu informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tanah air, terutama honorer, satpam, sopir, petugas kebersihan, dan kategori 2 masih bisa jadi ASN. Nah, ini satu pertanyaan Bapak Ibu, apakah ya beberapa jenis honorer ini apakah masih bisa diangkat menjadi ASN? Nah, di sini ada satu pernyataan, lapor kalau ada calo. Nah, ini informasi Bapak Ibu per Rabu 29 Maret 2023. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Persoalan tenaga honorer masih jadi perbincangan hangat, di mana ada sebanyak 2.360.723 tenaga honorer yang sudah masuk dalam penataan honorer non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN pada tahun 2022 sebelumnya. Jadi, jumlah honorer ini belum diketahui bagaimana nasibnya. Penghapusan tenaga honorer yang rencananya segera dilakukan pada 28 November 2023 sekaligus juga menimbulkan pertanyaan cara pengangkatan dan nasib tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan ketidakpastian untuk mendapatkan kembali pekerjaannya. Nah, ini suatu hal yang wajar dipertanyakan Bapak Ibu, karena memang sampai sekarang banyak Bapak Ibu honorer yang impiannya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara itu belum terjawab sebagaimana apa yang direncanakan oleh pemerintah sebelumnya. Nah, kalau kita berpatokan pada dasar hukum tentang pengangkatan honorer menjadi ASN ini, itu sudah ada Bapak Ibu ya. Dan bahkan selain daripada ya pasal atau peraturan pemerintah yang sudah resmi ada, ditambah dengan rancangan undang-undang atau RUASN yang memuat beberapa pasal tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Jadi di sini ada satu informasi, katanya perlu ditegaskan sebelumnya. Pemahaman tenaga honorer dalam hal ini adalah pegawai non-PNS atau pegawai non-pegawai negeri sipil dan non-P3K atau pegawai non-pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Itulah yang disebut dengan pegawai honorer. Sehingga untuk bisa menjadi PNS ataupun P3K hanya bisa dilakukan melalui pengadaan seperti calon pegawai negeri sipil ataupun seleksi P3K. Sedangkan tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi P3K pada tahun 2018-2019. Itulah yang disebut dengan honorer kategori 2. Namun sampai saat ini masih sejumlah tenaga honorer kategori 2 yang belum diangkat menjadi ASN. Kemudian, kegelisahan ini memunculkan berbagai disinformasi yang berkembang sehingga banyak yang gagal paham. Berikut alur dan penjelasan informasi mengenai tenaga honorer, termasuk di dalamnya adalah soal honorer kategori 2, satpam, sopir, dan petugas kebersihan lainnya. Sebelum tiba waktunya, penghapusan tenaga honorer terjadi di Bumi Pertiwi pada 2023. Opsi pengangkatan tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara melalui jalur P3K masih beredar. Sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2005 dan peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 terkait larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi untuk melakukan pengangkatan honorer dan atau tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN. Dilakukan proses pendataan oleh
Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang sebenarnya dimasukkan untuk kesamaan persepsi, percepatan proses mapping, menyiapkan kebijakan, menyiapkan roadmap, penyelesaian tenaga honorer non-ASN. Sebelum tiba waktunya penghapusan tenaga honorer terjadi di bumi pertiwi di tahun 2023 ini, opsi pengangkatan tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara melalui jalur pegawai pemerintah dan perjanjian kerja masih beredar sesuai dengan informasi bahwa pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 itu, demikian dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yaitu tentang manajemen ASN dan seterusnya. Jadi dalam hal melakukan pengangkatan honorer dan atau tenaga non-ASN dilakukan proses penataan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang sebenarnya dimaksudkan untuk kesamaan persepsi, kecepatan proses mapping, penyiapan atau menyiapkan kebijakan, menyiapkan roadmap, penyelesaian tenaga non-ASN, serta membangun komunikasi yang positif kepada tenaga non-ASN terkait penyelesaian tenaga honorer non-ASN tersebut. Jadi, pendataan ini bukan untuk melakukan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa seleksi tes. Hanya ada 3 kategori tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K, sebelum terjadinya kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang ini. Tenaga yang diprioritaskan untuk diangkat itu adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kebijakan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Kementerian Pan-RB nomor 185 garing M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud adalah termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bakti, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang memenuhi persyaratan. Pertama adalah persyaratan usia. Di sini disampaikan bahwa maksimal usia 46 tahun dan masa kerja 20 tahun atau lebih ya secara terus-menerus. Kemudian maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. Kemudian maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja minimal 5 sampai 10 tahun juga secara terus-menerus. Dan terakhir, kategori keempat adalah maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Poin kedua dari hal ini Bapak Ibu yaitu bila belum memenuhi persyaratan, maka peserta dapat mengikuti tes CPNS dengan syarat berusia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun. Minimal berpendidikan S1, sehat jasmani dan rohani. Juga itu adalah menjadi satu pernyataan dan persyaratan. Poin ketiga yaitu peserta juga harus memiliki kompetensi di bidangnya. Tidak pernah dipidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Bukan anggota partai politik maupun terlibat dalam politik praktis. Keempat, peserta tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat. Itu tidak ada rencana oleh pemerintah. Jadi, dari apa yang telah disampaikan di sini Bapak Ibu, jadi ada satu hal yang perlu kita kutip, yaitu tentang beberapa poin dari informasi tentang pengangkatan honorer ini, di mana ada beberapa jenis honorer yang tidak tercover dalam pengangkatan menjadi ASN, tetapi mungkin solusi lain diupayakan oleh pemerintah. Jadi di sini ya hasil dari pendataan tenaga honorer terdapat 2 kelompok yang termasuk ke dalam pendataan non-PNS. Pengelompokan ini tercantum juga dalam surat Menpan RB dengan nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00/2022 tentang penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Kemudian, kedua kelompok tersebut antara lain tenaga honorer kategori 2 yang termasuk ke dalam database BKN, serta para pegawai non-ASN yang bekerja di ruang lingkup instansi pemerintahan. Beberapa kelompok tenaga honorer lainnya seperti petugas kebersihan, satpam, hingga pengemudi masuk ke dalam kelompok yang tidak akan tercatat. Kemudian pegawai yang memiliki surat kontrak SK di atas 2021 tidak akan tercatat, sehingga 7 kelompok tenaga honorer yang tidak tercatat, yaitu pertama, pegawai Badan Layanan Umum, yang kedua, pegawai Badan Layanan Umum Daerah, kemudian petugas kebersihan, kelima, pengemudi, kemudian satuan pengamanan atau satpam, 6, tenaga kerja yang memiliki masa kerja 1 tahun sampai atau usia di bawah 20 tahun, dan tenaga kerja yang berusia di atas 56 tahun. Kemudian poin ketujuh yaitu posisi lain yang beredar atau yang dibayar dengan mekanisme outsourcing. Sehingga sebagai gantinya, pemerintah mengizinkan instansi untuk merekrut tenaga alih daya atau outsourcing. Sehingga tenaga honorer yang sudah dihapus bisa dipekerjakan sebagai outsourcing sesuai kebutuhan di masing-masing instansi. Jadi tidak hanya itu saja, pasti ya tenaga honorer yang tidak menyerahkan surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM juga praktis tidak bisa masuk sebagai ASN dan tidak akan terdata dalam pengadaan dan seleksi CPNS. Kemudian dokumen SPTJM ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemerintah. Jadi patokan ini salah satu Bapak Ibu, yaitu adanya SPTJM dalam hal penataan honorer non-ASN. Jadi salah satu poin penting dalam SPTJM adalah masalah pertanggungjawaban secara hukum tentang kebenaran data sebagai honorer yang berada di sebuah instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila data yang disampaikan tidak benar, tentu ada konsekuensi hukumnya. Berdasarkan data BKN, masih terdapat 543.273 orang tenaga honorer yang belum ada SPTJM-nya dan tersebar di 120 instansi pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia. Kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia seterusnya, sedangkan tenaga honorer yang sudah menyerahkan SPTJM sebanyak 1.817.395 orang, BKN masih menunggu SPTJM untuk data honorer K2 dan non-K2 hingga 31 Maret 2023. Tenaga honorer yang belum menyertakan SPTJM membuat data para tenaga honorer tidak bisa diakui. Instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga non-ASN pada laman pendataan non-ASN bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Sementara tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka. Portal tersebut disediakan agar tenaga non-ASN bisa mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, jadi mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Tenaga honorer non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga honorer ASN disertai dengan bukti. Jadi melalui pendataan itu bisa dipetakan berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Adapun jika tenaga non-ASN tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan. Pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN jika melakukan praktik pencaloan atau KKN. Pejabat yang berwenang PYB diminta untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Karenanya, bagi tenaga non-ASN yang diminta uang atau mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan dalam database, tenaga non-ASN harus dilaporkan dengan segera karena kemungkinan apa yang dipikirkan orang-orang tertentu belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi demikian informasi Bapak Ibu.
Ingat satu hal pada informasi ini, jika ada yang iming-iming memasukkan data Bapak Ibu honorer ke dalam database BKN sebagai tenaga non-ASN dengan catatan ini dan itu, ingat supaya hal ini segera dilaporkan karena ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh negara. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.